Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati wa akhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah, wa kaifa haluk ya Ustaz? Kemudian kita bisa bertemu lagi di Jumat pada nanti malam Sabtu ini. Insyaallah dalam rangka kita membaca kembali lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran untuk kita hadapi bersama. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada lembaran di ayat 246. Lembaran di ayat 246 sampai insyaallah 248, yaitu berkaitan dengan terpisah. Nanti pada pertemuan berikutnya di dua lembar kafir juz 2 itu isinya terpisah. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan di bagian terakhir yaitu ayatnya apa? Misalnya disebutkan al-Qur'an alladziina kharaju min diyarihim wa di ayat ini yang pertama sebelumnya adalah ada perintah untuk berjihad di jalan Allah. Sekarang di pembahasan kita ayat-ayat selanjutnya ini adalah contoh-contoh bagaimana kita ini di zaman umat terdahulu di zaman tersebut. Untuk itu kita baca terlebih dahulu. Silakan dibuka sumpahnya ayat 46 sampai 246. Ini pas buka. Kita apa? Kita mulai dengan membaca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قالوا أنى يكون له أحق ولم يؤت سعة من المال ولم يؤت سعة قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملك يشاء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Apakah kamu tidak memperhatikan para pemuka Bani Israil setelah wafatnya Nabi Musa? Apakah kamu tidak memperhatikan para pemuka Bani Israil setelah Nabi Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, di sini disebutkan nabinya siapa? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja, angkatlah untuk kami seorang raja, agar kami berperang di jalan Allah. Nabi itu menjawab, mungkin sekali. Jika diwajibkan atas kamu berperang, kamu tidak akan berperang. Mungkin sekali. Nanti kalau sudah ada rajanya, kemudian perang itu diwajibkan, kamu malah tidak berperang. Mungkin sekali. Mereka menjawab, menyangka, mengapa kami tidak berperang di jalan Allah? Padahal sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Bagaimana di ayat ini ya? Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, setelah kemudian diwajibkan kepada mereka pun berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim, tentang yang benar ketika jihad itu benar-benar disyariatkan melakukan, mereka tidak ada yang mau berperang. Padahal sebelum diwajibkan apa? Ini berperang, ya.
Mereka berkewajiban, mereka malah tidak mau melakukannya. Orang dalam ini muncul siapa sih nonton? Ada pertanyaan untuk kita berikan apa ini? Mau ibrah min hadil ayat. Komen ya, komen. Aja. Dari ayat ini apa letak ibrah atau pelajaran dari ayat ini? Dari ayat ini mana letak yang bisa kita ambil ibrah? Ada yang tahu? Kita tadi dua kali. Ibroh Apa? nya Bisa menolak ya. Tapi itu baru kita diskusi merenungi, tapi isinya ya. Jadi tempat atau letak ibrah pelajaran dari ayat ini adalah peringatan agar tidak terjerumus dalam keadaan seperti mereka. Supaya tidak seperti mereka semangat di awal. Sebetulnya ya. Minta minta itu ternyata ketika diwajibkan mundur semua. Bisa dipahami ya? Yaitu berpaling dan mundur setelah memulai peperangan atau setelah diwajibkan atas mereka untuk berperang. Dan di antara dosa besar ya kan, lari dari medan. Tetapi kalau belum ada peperangan jangan minta. Tetapi kalau sudah benar-benar di hadapannya, mana mundur tidak boleh. Mundur. Pertanyaan kedua. Al-aslu an-nabda bid-da'wah famata idan bushra al-jihad. Bisa diartikan sampai mereka. Jika prinsip awalnya adalah dimulai dengan dakwah, lalu kapan jihad disyariatkan? Ya kan prinsip Islam itu kan dakwah. Lalu kapan disyariatkan? Jadi di dalam ayat ini terdapat isyarat bagi umat ini, umat Islam, bahwa mereka tidak seharusnya memulai peperangan sejak awal. Maka perhatikan di dalam kitab-kitab fikih, kita berjihad berada di letaknya di awal, tengah, akhir, seringnya di akhir. Seperti itu ya. Repot kalau senantiasa dicekoki permasalahan jihad, wujud saja betul juga benar. Sholatnya juga banyak yang nggak tahu yang benar bagaimana, puasanya bagaimana, tidak fokus kepada jihad. Pada ulama, bahkan banyak di akhir. Jadi ada isyarat seperti itu. Tetapi mereka hanya berperang dalam rangka membela diri. Itu pun perangnya apa? Membela diri ketika dihalangi untuk menegakkan agama mereka. Jadi jihad di dalam Islam untuk membela diri supaya apa? Bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bisa lihat surat Al-Hajj ayat 39. Di sana sebutkan udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalamu. Ya. Artinya apa? Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Maka apa? Maka hakikat seorang mukmin adalah menolak peperangan dan tidak menginginkannya. Karena tidak ia memintanya lalu diberikan kesempatan berperang, bisa jadi ia tidak sanggup menghadapinya. Sebagaimana kaum ini yang berpaling jauh sedikit dari mereka. Sedikit sekali yang benar berperang.
Ya. Pertanyaan yang ketiga. Min asbabi hujjanillah subhanahu lil muqadir an takuna niyyatuhu laysat lillahi subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab Allah tidak menolong seorang mujahid, seorang pejuang, seorang yang berperang adalah karena niatnya bukan karena Allah. Jelas kan? Jadi kalau niatnya tidak benar, sulit untuk Allah. Demikian juga kalau ini jihad ya. Kita menuntut ilmu pun demikian. Kalau menuntut ilmu kita niatnya tidak lurus, tidak benar, sulit memahami ini. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, dulu awalnya kita itu belajar ilmu bukan karena Allah. Ternyata ilmu enggan menghampiri kita. Baru setelah niatnya mulai benar, dulu baru mulai paham. Jelaskan bagaimana? Bagaimana? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahwa mereka yaitu Bani Israil menyandarkan alasan berperang pada kemarahan diri karena diusir dari perangnya karena marah telah diusir. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari negeri mereka ibaratnya kayak bersendal, perangnya karena bersendal. Padahal yang benar-benar berperang di dalam Allah adalah orang yang berperang agar kalimatullah dia ulia, kalimat Allah adalah yang paling seperti itu. Terima kasih kami ya. Dan kita di pembahasan hadis tentang ini kami yang di dalam satu ini juga ada tentang niatnya perang dan itu yang berarti maknanya ada seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 247. Wa qala lahum ilmu nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum malika. Yang apa? Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kamu. Kan tadi awalnya minta ya, minta seorang raja. Sekarang ternyata yang diangkat adalah Talut. Siapa? Talut. Mereka menjawab setelah diangkatnya Talut menjadi raja, mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami? Padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Kira-kira sisi sifat buruknya beda. Awalnya minta, setelah dikasih masih kepala. Nabi itu berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja atas kamu dan menganugerahinya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ada pertanyaan? Ma utura tarbiyatil mujtama ala tanaqum. Ya artinya apa itu? Apa bahayanya mendidik masyarakat dalam kenikmatan dan kemewahan? Atau apa bahayanya membesarkan masyarakat, mendidik mereka, tetapi apa itu? Dimanjakan dalam kenikmatan dan kemewahan. Ini sesuai dengan konteks saya tadi ya. Menunjukkan bahwa mereka itu biasa
bermewah-mewahan. Apa kira-kira? Apa bahayanya? Ya, betul. Tanda mereka. Ini dalam masalah jibat, masalah apa kepemimpinan, masalah apa? Demikian juga sangat sedikit orang mendapatkan ilmu ketika hidupnya dipenuhi dengan kemewahan. Para ulama menjelaskan yang akan sukses mendapatkan ilmu adalah orang yang mengambil dunia secukupnya. Hidupnya sederhana. Seperti itu. Di antara manfaat hidup sederhana apa? Di antaranya akan menyebabkan orang-orang yang hasad itu meminimalisir orang yang hasad. Kalau orang itu terlalu mencolok dalam kemewahan itu banyak pandangan mata hasad. Tapi kalau sederhana, apalagi fakir, mau hasad gimana? Apa yang dihasati itu? Nah, kembali ke sini. Apa bahayanya mendidik atau membesarkan masyarakat dalam kenikmatan dan kemewahan? Jadi, terutama bila dia berhadapan dengan kewajiban besar seperti jihad, pengorbanan dan perjuangan menegakkan kebenaran. Ketika Bani Israil awal bersemangat ingin berjihad, tetapi setelah jihad benar-benar diwajibkan dan mereka menghadapi kenyataan pahit dari peperangan, mereka mundur. Niat mereka ya, dan semangat mereka turun. Ini terjadi karena mereka terbiasa hidup dalam kenyamanan dan tidak terlatih menghadapi kesulitan. Seperti orang yang di pondok, biasanya di rumah apa? Dilayani oleh ibunya, ada pelayannya. Masuk pondok, waduh, berdiri saya. Kenapa? Biasa hidup saya. Di pondok ada dengan sepihak. Ada merasa gitu ya? Atau kalau ada bergantung di sini. Anak ingat sekali dulu pas masih kecil itu oleh ibu sendiri ya orang tua ya diingatkan untuk diberi hati. Banyak orang yang sukses itu orang yang lebih-lebih seperti pondok, identiknya pondok itu adalah sederhana, kreatif. Mungkin ada yang biasa kayak gitu tapi bisa beradaptasi dengan. Jadi, insya Allah terbentuk hasilnya yaitu kita baca dulu ayatnya ya. Kemudian di ayat 248 ayat terakhir. Bunyinya waqala lahum nabiyyu inna ayatal mulkihi an ya'tiyakum kitabun fihi sakinah min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa Harun tahmilul malaikat. Ya, artinya Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda yang menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan. Yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan kisah peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahun itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada Injil ini terdapat tanda kebesaran Allah bagi kamu jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ada pertanyaan ini? Bisa berkaitan dengan ayat sebelumnya. Bihadil ayat ba'du sifat. Ba'du sifat allati yanbaghi an yattasifa fiha al-malik. Famahiyah. Di dalam ayat ini terdapat sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin. Menurut ayat apa? Ayat yang tadi, ayat ke
247. Kira-kira apa kriteria seorang itu menjadi raja? Kita baca terjemahnya lagi. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja atas kamu dan menganugerahinya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dari situ kira-kira kerajaan. Pertama apa? Ilmu. Menjadi pemimpin yang pertama memiliki kapabilitas ilmu. Dan seterusnya ya. Ini sebutkan berdasarkan tafsir Al-Kafi dan seterusnya. Pada yang tersebut itu dalam kisah pengangkatan Namrud sebagai raja, pemimpin yang ideal seharusnya memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Seorang raja harus memiliki pengetahuan yang luas agar dapat membuat keputusan yang bijak. Pemimpin itu harus bisa memutuskan. Iya. Keputusan dan itu bijak. Dan itu tidak mungkin bisa kecuali dengan ilmu. Memahami hukum dan memimpin rakyatnya dengan adil. Ilmu menjadi fondasi dalam membedakan yang benar dan salah. Coba kalau dia tidak punya ilmu, nggak tahu yang benar dan yang salah, daripada dia pemimpin saja. Serta menunjukkan kematangan akal dan hikmah dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua apa? Setelah ilmu apa? Pertama fondasi ilmu. Ya, penampilan atau bentuk yang baik atau performa. Bahasa Inggrisnya performa. Maksudnya apa? Tubuh yang kuat, postur yang baik, serta penampilan yang mencerminkan wibawa dan berwibawa. Dan karisma kepemimpinan. Penampilan yang baik dapat menguatkan kepercayaan rakyat dan menunjukkan kesan pemimpin yang sikap politik bertanggung jawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, kekuatan fisik dan jiwa. Kekuatan fisik dan jiwa. Pemimpin harus kuat fisik untuk menghadapi medan perjuangan, termasuk dalam peperangan atau tugas berat. Juga harus kuat jiwa dan mental, tidak mudah goyah, mampu menghadapi tekanan dan ujian besar. Kalau dari sana tempat dari sini turun ada terus. Kalau enggak, kemudian pertanyaan lagi. Dimana qaddamal bastah fil ilmi ala bastah fil jismi. Nah, berkaitan dengan tadi. Mengapa kelebihan dalam ilmu disebut lebih dahulu daripada kelebihan dalam tubuh pada ayat tersebut? Ini masih berkaitan dengan itu. Pertama ilmu dulu. Bagaimana tadi? Iya. Karena ilmu adalah keutamaan yang paling mulia dan lebih tinggi nilainya daripada kekuatan tubuh. Jadi hakikatnya kalian yang ini mempersiapkan sebagai apa? Sebagai masa ya? depan. Kan diajar ilmu ya? Iya. Kamu tidur, mau belajar ilmu sampai mau tidur lagi dan seterusnya. Sarapan lampu sekolah. Iya. Iya. Apalagi yang mustoh itu, apalagi terus. Yang balik lagi ujian dari barat, tapi setoran seru. Alhamdulillah dibantu oleh barat. Itu. Iya. Ada proses gitu nggak? Yang dibawa lagi ujian setorang, kita atas lagi setoran. Ada yang selalu. Misalkan gitu, misalkan ya. Makanya saya kemudian kebiasaan ibadah, karakter dan seterusnya, ada pelajaran akidah, ada bisa. Demikian juga kebiasaan hidup, disiplin, bangun pagi dan seterusnya. Belum lagi ada olahraga, bal-balan, gantinya. Coba tadi belum. Di sore hari setelah asar sampai maghrib di antara waktu mustajab. Ada kata bal-balan itu ada dari doa. Ya Allah semua gol ini gol. Betul ya. Betul nilai Setelah itu bal-balan itu. Ya setelah itu sambil pulang.
Semoga nanti saya sukses punya akal tersebut yang itu. Ya Allah, rahmatullah kepada kalian. Jangan lagi kan doa. Ya, seperti itu. Itu kan ukuran apa? Belum lagi apa tersebut. Ya, itu ya. Nilainya lebih tinggi daripada penutup. Dalam pandangan Islam, kedewasaan akal, hikmah dan pengetahuan adalah syarat utama untuk memimpin dan membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Ya orang boleh tebak-tebak. Pertanyaan lagi. Man farqu bainal maqabis ar-rabbaniyah wal maqabis al-bashariyah bi istifa'il bashar. Artinya apa ini? Apa perbedaan antara standar ilahi, standar dan standar manusia dalam memilih atau mengangkat seseorang? Apa standar? Jadi ketika kita mau memilih seorang pemimpin, ya standarnya standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaannya? Tanda Ya, kebesaran. maka di sini disebutkan la tastab'idu. Janganlah kalian merasa aneh atau menolak kepemimpinannya atas kalian hanya karena dia miskin. Parameternya itu harta kalau manusia. Miskin. Takkan lempar ke sebelah sini. Dan kedudukannya atau nasabnya lebih rendah dari kalian. Ada nggak raja atau pemimpin dalam Islam yang ternyata awalnya miskin dan dari keturunan dia? Ada pernah nggak ada ini? Kalau tidak, bahkan anak budak. Kenapa? Cara pandangnya berdasarkan apa? Tapi di sana ada Rasulullah SAW. Kalau dia ngomong, kan namanya pemimpin tidak ada kaitannya dengan harta. Beda sama sekarang mau mengatur dari pemimpin apa? Harus jual sawah. Iya. Jual sapi. Iya. Kan modal. Buat juga jadi stres. Bunuh diri. Sakit. Jiwa. Cuma Pak, jenengan kan yang tertampang semua orang di dalam itu. Di sini di dalam jiwa, buyur. Kalau sudah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pertama, Bingung juga dong. karena kunci utama persoalan ini adalah pilihan seleksi dari Allah. Dan sungguh Allah telah memilih dan menetapkannya. Dan dialah yang lebih mengetahui apa yang maslahat bagi kalian. Kedua, karena hal yang menjadi landasan utama dalam kepemimpinan adalah kedewasaan, ilmu, agar ia mampu memahami urusan politik dan kepemimpinan. Politik itu tidak terlepas dari Islam. Ada politik Islam, tapi menerima itu tidak jelas. Jadi Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan salah satu pun sendi kehidupan. Dan juga kekuatan fisik. Dua, agar ia lebih berwibawa dalam musuh dan lebih kuat dalam menghadapi pertempuran dan kesulitan. Sekarang ada beberapa dari ayat yang mulai ini. Yang pertama, bisa kalian catat ya. Kesimpulannya adalah tetap teguh saat ujian adalah ciri orang yang beriman. Masya Allah. Ini Tetap hari ini. Kalau kalian lagi ujian, ini ujian betul. Ingat ya. Ini dasar ayat tadi ya. Orang yang beriman diuji dan hanya yang bersabar dan istiqamah yang akan bertahan. Jangan jadi seperti mayoritas yang mundur, tetapi termasuk golongan illa qalila. Yang kedua,
Allah bisa memilih siapa saja. Jawabannya jangan ini terhadap siapa. Jadi jangan minder. Aku bisa orang tua aku itu Allah biasa. Jangan minder. Insya Allah akan berikan pemberian aku selama memberi ilmu. Soalnya gampang banget. Yakin dan sabar. Yang ketiga, waspada terhadap ambisi jabatan demi satu pribadi. Ia adalah fitnah bila ditutupi dengannya. Mintalah pertolongan Allah dan dekatilah dia lebih lagi. Dan dekat kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya apa yang bisa kita amalkan dari ayat-ayat ini juga? Yang ke satu atau yang tepat nanti. Jangan mengharapkan bertemu musuh, jangan mengharapkan bertemu musuh. Tetapi jika terjadi benar-benar musuh di hadapan, bersabarlah dan tetaplah teguh jangan mundur. Dua lagi, sabar ya, sabar. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah agar menjadikanmu termasuk hamba pilihannya di dunia dan akhirat. Ya kan? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba di dunia dan akhirat Allah. Jadi setiap hari panjatkan doa. Panjatkan doa agar menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk kebaikan ilmu, amal, akhlak. Pertanyaan iya. Kemudian yang terakhir, perbanyak berdoa, perbanyak membaca doa. Sekarang bukan. Pertanyaannya adalah, Rabbi zidni ilma. Karena tadi tetap yang menjadi patokan intinya adalah fondasi dasar adalah ilmu. Maka kita hendaknya meminta kepada Allah senantiasa tambahkan ilmu. Kata-kata buaya hari ini tadi juga berapa kata ya? Sudah berapa kata ya? Apa yang kira-kira ya? Apa yang kira-kira? Kalau bisa membuat closing penutup. Jarene burung konfirmasi. Tetap praktek. Kata penutupnya kira-kira apa? Kesimpulan. Kami biasanya am tapi. Enggak tahu itu nanti. Apa? Yang menyimpulkan semua. Ya, terakhir 3 kata sama. Cukup sekian terima kasih. Kata-kata. Iya, kata-kata. Apa? Burung Indian deh. Terima kasih. Coach. Hidup mulia dengan iman. Yes. Hidup mulia dengan kata-kata hari ini. Hidup mulia dengan iman. Hidup mulia dengan iman. Mau hidup mulia dengan iman. Ulang lagi ya. Tetap tekun saat ujian ada ciri orang yang beriman. Iya. Sudah kan tadi kan? Masuk. Oh, sabar ya. Ya. Ingat sekali sudah proses untuk insya Allah mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sabar. Pasti ada rintangan ya. Bisa. Hilang. Dede Juanda. Sebenarnya ayat kemuliaan tadi Dede Juanda. Nyambung dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna kal-ibil sesungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta. Ada salah dan kurang